Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Khairul Anam. Saya Irwansyah dari channel Kurang Saja, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Kita ada di mana ini Mas Irwan? dan Mas di Dan Bojonegoro. Sumber Harum ya. Oke, lanjut Mas Irwan. Sebenarnya masih sibuk sekali nih. Ada kontak dari mana teman-teman, dari mana? Dari Jombang ada, dari luar pulau ada, banyak Mas. Banyak ya. Iya, inilah Mas, kandangnya dari Mas Heru. Di depan sini kita sudah jadikan tempat seldek dengan ukuran kurang lebih 12 meter ya. Ini kan nggak ada ding Mas, 11-an meter ya ini ya. Sudah sangat lebar sekali. Ini ukuran Mas Irwan untuk 80 kali 12. 80 kali 12 lunas ya, maksudnya Ya. utuh ya. Utuh. Oke, dengan apa ini Mas, untuk konsepnya ini kan seperti kandang Herbal. tertutup, herbal ya, full dari ujung ke ujung, tadi tanpa pakai, Handwin pakai tirai. karena konsep gudang ya, industrial namanya, industrial pabrikan teman-teman. Iya banyak sih sebegini, tapi ini nanti harusnya peternak ya backup apa ya, genset. Genset minimal 2. Minimal 2 nanti ke depannya. Yuk kita jalan Mas ke depan sana sambil lihat-lihat kok betapa ini ya megahnya kandang ini, cantiknya kandang ini untuk kita berikan infonya kepada teman-teman semua di Nusantara. Ini kebetulan tanahnya luas Mas ya, tuan tanah ini. Keluarganya Pak Heru ini tuan tanah. Tak kursing ini. Nggak main-main ini. Buat kandang lagi Mas di sini. Sini. Oh iya, ada diratain pakai alat berat tadi. Nah, ini gudang pakannya ada di ujung sana. Ya teman-teman, saya infokan buat teman-teman yang suka dengan merchandise Chonam Sensei, ini ada kaos terbaru dari Chonam Sensei ya. Tapi yang kita readikan warna hitam dengan konsep seperti ini. Peternak hebat Nusantara. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup peternak hebat Nusantara, silahkan kontak Chonam ya, sebut nama dan alamat, kemudian nanti akan saya masukkan di grup WhatsApp supaya teman-teman mendapatkan informasi terupdate sekitar dunia peternakan. Wih, full Mas ya. Gudang pakan sama genset. Gudang pakan, genset, sama tempat tidur ABK. Ini bapaknya yang mengerjain, ini single ini. Sendirian ini ya. Solo. Dulu ada ayam Mas. Belum apa-apa sudah ada ayam ini. Ayam ini sudah bertelur. Ada punya satu anaknya Mas. Oke. Ngomongin konstruksi, ini ukuran berapa Mas? Ini yang 25, yang bawah ini 15. Berarti ini apa ya, sabuk namanya, penghubung dari cakak ke cakak ini 25. 25, yang bawah 15. Kenapa kok lebarnya ini 25 nggak, ukurannya nggak kotak Mas? Alasannya apa? Ini penyangga Mas, ini harus kuat. Harus kuat ya? Harus kuat, makanya di lebih miring ya ini ya. Jadi kekuatannya begini. Kalau ini 15 ini cukup. Jangan, tapi ya jangan terlalu kecil, 10 ya kurang ya. Persegi dengan ukuran 20 cm ya. 20 cm. Oh iya sudah. Sorry Mas. Iya. 1 kilan teman-teman ya. 20 cm
keliling gitu. Itu untuk tiang utama dan tiang penyangga. Tiang utama semua ini kan tiang penyangga, tiang utama juga. Terus glogor-glogornya yaitu, terus konstruksi dari bawah untuk glogornya ini pakai bambu. Tapi dikeropin mas. Ya, Untuk jarak bambunya ini mas berapa? 15, 20, maksimal 20, ada 15. Ada yang 15. Ada 15. Soalnya bambu kan belok-belok tuh mas. Heeh. Jadi 15 lah. Cukup ya 15 ya. Dan sangat, ini sangat kuat. Pakai bambu yang utuh teman-teman. Talian juga ngepasin untuk di sini, sambungan di sini. Itu untuk ukuran. Terus ini lebar setiap ini jaraknya ini per Tiang ke tiang. tiang ke tiang. 4 meter lebih kayaknya mas. Coba mas diulangin. Ini langkah kakinya 3 4 meter lebih, tapi yang sekena akhir agak gini. 4 meter lebih. Pokoknya 4 lebar lebih sedikit ya. Mungkin 10 atau 20 cm. Pokoknya lebih kalau 4 meter enggak, ini kurang panjang kalau 4 meter. Hebel semua. Terus ini nanti tempat pembuangan angin. Blowernya naruh di sini, Mas. Tapi yang kita sayangkan, Mas, ya, untuk pembangunan kandang ini adalah di tiangnya, Mas. Seharusnya kan ngikutin tiang tengah ini, lubangnya ini ya. Ini kan ada 3 tiang. Dia 3 1 ada 1 2 3 4 teman-teman. Jadi ada 3 lubang di sini. Bisa ditempakin per ini ya. Per lorong ini bisa ditempakin 2 blower. Namun di kandang ini pakai 1 2 3 4. Karena ini pemasangannya untuk 6 blower agak susah. Bisanya masang di belakangnya, jadi nggak susah masang di sini teman-teman. Masangnya di sini agak susah. Kalau depan itu bisa mas, Bisa. Loh, kandang ini pasti panjangnya 80. Untuk teman-teman edukasi masalah blower teman-teman. Mas Iwan, ukuran 30 ini untuk panjang berapa? 36. 36 di bawah 36 meter. Ya, sampai 30 ya. Terus 40 in di bawah 40 meter. maksimal 40. Kalau 50 in Maksimal 50 meter. yang box fan ya. Kalau kon kita di 100 meter. Kalau kandangnya 60 meter dikasih konven bagus. yang penting modalnya ya. Kan agak beda untuk harganya ya di kon itu. Itulah teman-teman. Bisa diulangi lagi mulai dari blower 36 in 36 in pakai maksimal 36 meter ya. Kalau 40 in kandang maksimal 40 meter. Terus kalau 50 in 50 meter maksimal. Kalau kon maksimal 100 meter. Itulah teman-teman untuk menambah info. 120 meter dikasih rapat ya ya, agak dempet lebih dari 100. Oke, itu cara menghitung kebutuhan blower. Untuk lebar maksimal 14 bisa, 12 bisa. Ya. Dan kalau 12 biasanya untuk rangka baja pasti 12. Karena kan ngepasin panjang bajanya 12 meter itu. Teman-teman. Tergantung permintaan. Kalau ini tempat pembuangan anginnya. Kenapa ada sini? Ada balok-balok ini sebagai penghubung dari tembok ke kiri sampai ke kanan. Itu penguat saja fungsinya teman-teman. Fungsi dari pembuangan angin itu agar tidak mengganggu lingkungan. Hasil buangannya itu tidak mencemari ya, tidak mengenai warga yang lewat, tidak mengenai tanam-tanaman yang di sampingnya kandang ini. Pokoknya tidak mengenai semuanya lah, biar sama-sama aman dan menjaga. Karena buangan angin dan bau itu sangat mengganggu kalau menurut saya jika tidak di manajemen seperti kandang ini jauh-jauh hari. Begitu Mas Ridwan? Kalau gitu kita naik ke kandang atas. Oke, lanjut Mas Ridwan. Sebenarnya masih sibuk sekali nih. Ada kontak dari mana teman-teman, dari mana? Dari Jombang ada, dari luar pulau ada, banyak mas. Banyak ya. Ngomong-ngomong luar pulau ini mau upgrade di daerah mana Mas?
NTT, NTB ada? NTT 2. Ada siapa di sana sebut namanya? Son sama Pak Marisi. Pak Marisi ya, ditunggu juga ya. Insya Allah kali ini di Pak Erson dan Marisi dan untuk teman-teman yang lain nanti di NTT kita kunjungi lah. Masa NTT itu lebih dari 5 kandang lebih loh mas, tanpa ada satu kunjungan. Pokoknya seneng lah kalau kita ke sana ya. Intinya kita insya Allah akan ke sana teman-teman. Ditunggu teman-teman NTT. Pokoknya nanti sampai jumpa dengan vlog kita. Sama ini mas, ada baja ringan untuk apa ini? Apa? Tiang tengahnya ya. Ini dikasih 2 penguat. Ini teman-teman. Ini bisa untuk atap. Tapi ini nggak bisa di staples. Kalau kita kan pakai staples. Dikasih apa namanya? Reng ya sebagai tambang. Nah tujuannya ya ini supaya rapi. Sini tiang terpal lebih kuat. Terpal lebih kuat ya. Ini sendeng penguatnya di atas teman-teman seperti ini ya. Untuk pemasangan lihat ini buahnya lurus, dibenang ya, dibenang dan diukur, dipasing supaya rapi. Duh, untuk tiangnya mas ini juga cor ini ke atas, mantep semua ukurannya, lihat. Terus ini atapnya itu UNP 10 apa berapa ya ini ya. Terus ini bagian apa ini tiangnya ya, ini L ya, besi L tapi dijadikan satu. Ini teman-teman, besi L, besi siku L. Bisa disebut siku, bisa disebut L ya. Ini besi siku dijadi 2, jelas jadi 2 sudah kuat. Kalau ini ya NP kanal ya, disebut kanal C gitu. Bisa. Ketinggian kandang ini berapa mas? Ketinggian dari mana? Ini dari lantai ke paling ujung. Atap nanti sekitar 190 ya. 190. Nggak ada 2 meter ini. Nggak ada. Nah itu tinggi yang pas ideal teman-teman buat ayam ya. Nanti biar kecepatan anginnya sesuai. Nah, kita baru kali ini ya untuk ya 2 kali lah setelah Cirebon. Kandang yang full bata ringan seperti ini. Kedua ya, full ini. Dan bata ringan ini kalau jangka panjangnya memang bagus, permanen, kuat. Cuman ya itu teman-teman harus pertimbangkan masalah safety-nya. Kalau safety-nya itu kurang aman, masih pakai satu genset, asalkan 1 kali, 2 kali, 3 periode itu oke-oke saja. Kadang kala lebih dari itu, teman-teman harus punya 1 genset cadangan sebagai backup. Naman kalau pakai terpal biasanya nggak awet, cuman berapa periode mas terpal itu? 1 tahun 2 tahun ya lebih ya. 3 tahun gitu. Ya cukup lumayan sih. Tapi ya sudah kembali. Pasti kembali. Renovasi lagi ya. Berarti untuk hebel-hebel gini kita ya yang rugi sebenarnya ya. Nggak ada renovasi perbaikan. Nggak rugi. 3 tahun sekali kita renov nanti. Mantap. Tapi tukangnya lebih pekerjaan ringan. Pekerjaan ringan ya. Betul, ngerjain. Terus atapnya pakai galvalum. Ukuran 0,3 ini, Mas. Ya, atau 0,25. Ya biasanya antara 0,3 sama 0,25. Terus dikasih betoneser. Ini ada betoneser teman-teman di bagian ini apa? Bagian ini biasanya kan untuk tempat pakan, tempat minum itu dikasih betoneser sebagai kekuatan tambahan. Lihat. Menjulang ke atas sampai ke bawah. Nih. Nah, untuk apa ini? Iya, pasti dipipihkan supaya bisa ini dibaut ke sini. Informasi buat teman-teman untuk memasang atap. Jadi jangan kayak gini ya. Teman-teman presin aja untuk ini ya, tinggi ini. Jangan agak tinggi seperti ini. Ini kelihatan nanti tidak rapi kalau dipasang terpal ya. Dipasin aja ke sini.
supaya nanti terpalnya bisa lurus. Banyak ketinggiannya yang enggak sesuai. Mungkin teman-teman ngukur, wah ini kita benang pasnya ini mas untuk ketinggian dari lantai sampai atap. Nah, tapi ini nanti jadinya kurang rapi. Lebih baik teman-teman ngambil ini aja, keratanya atas saja. Karena lantai ini juga nggak akan seimbang kalau diukur. Karena ya itu lantai bambu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini atas saja yang diratain ya, dirapikan. Misalkan di sana kecolong berapa senti agak ambles, diratakan aja ini, ratakan seperti ini. Kalau kasusnya seperti itu, nanti kalau dipasang bergelombang. Karena ini kayunya itu di atasnya ini, ya dilurusin aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada bangunan seperti ini. Lihat, oke ya, mudah-mudahan ini cukup mengedukasi, tidak ada masalah di lapangan seperti ini. Dan supaya rapi ya itu kuncinya di pelafon, pemasangan kayu plafon untuk tempat makan, tempat minum. Nah ini salah satu kepala tukang saya di satu tim, namanya Bapak Yan, tim ragil. Ini rekan ukur apa ini Pak Yan? Untuk rangka plafon. Rangka plafon. Ya ini banyak ada pertanyaan. Cara mengukur tempat pakan, tempat minum mulai dari samping, ukuran yang tepat itu berapa? Kalau tempat pakan minum jangan dari samping, kita relatif. Relatif? Iya. Tergantung ukuran? Tergantung ukuran pertama, kedua tergantung jarak sambutan antar plafon, antar terpal. Terpal, Ya, oke. Biasanya kita menggunakan 95. 95, karena yang 5 cm untuk itu tadi itu Untuk timpaan terpalnya. Itu dari samping ya? Apa bagaimana gitu? Tapi bisa dari tengah. Tengah. Oh berarti dimulai dari tengah, nanti buangnya kan ke samping. Kalau buangnya ke samping nanti sambungan tidak kelihatan. Kelihatan. Diambil dari samping, nanti di tengah ada sambungan kelihatan juga. Berarti mulainya 95 ya? Semua 95 nanti ketemunya buang ke samping. Kalau kandang itu kalau 180 nanti ada selisih 10 cm, 190 kan 10 cm, nanti dibagi kanan kiri sudah habis. Kalau 180 berarti ada liuran lebih dari 20 cm untuk narik kanan kiri juga oke. Oke ya. Karena setiap kandang itu seninya lain-lain. Biasanya kan langsung dibagi nih untuk teman-teman, lebarnya 10 meter dibagi 2 kan gitu, ketemunya 5 untuk tempat pakan ya. Berarti tempat minumnya ada 6. Itu biasanya nggak pas sama sambungan terpal. Iya, karena kondisi kandangnya kan juga nggak sama. Nggak sama. Iya, seperti tempatnya ini kan sudah dibikin sama Mas E. Saya rubah. Ini kan dia ambilnya tengah, sini tengah. Tapi kan tidak mengukur sebenarnya terpalnya itu lebarnya berapa. Dan kebutuhan tempat pakan maupun minum, akhirnya dirubah ya. Nggak apa-apa, sambil belajar Pak. Jadi kan beliaunya sudah berusaha. Kan kita tinggal meneruskan saja. Tidak ada salahnya sebenarnya. Betul. Tidak salah. Kerjanya juga rapi, cuman tempatnya yang nggak pas nanti kemananya. Kalau mau diterusin nanti boros di kayu. Pertama boros di kayu, dua boros di terpal. Oh iya ya. Banyak yang Buang ya. Nanti kita kalau bisa itu kita maksimalkan lah terpal itu biar nggak banyak yang Jadi ini fungsinya ganda. Kalau saya lihat ini kan bisa menjadi penguat saja kalau nambah kayu. Ini berarti sebagai penguat dan tempat pakan, tempat minum. Yes, just. Itu untuk ukuran terpal. Kemudian untuk ukuran saja dari lantai Pak Yan, mungkin kalau bisa ditambah. dari lantai kita relatif biasanya kita naikkan bisa 20 Ya. bisa 35. Dari sini bisa naik 20. Kalau seperti ini kita nanti yang diakalin di luar. Nah ini sudah dibikinkan sama tuan rumah. Kalau dibongkar saya juga tenaga. Jadi kita bikinkan dari luar. Oh gitu, siap. Kan biasanya terpal nanti sistemnya kan gini. Ini biarkan saja, nanti yang sini kayunya dinaikkan. Berarti masangnya di luar setengah meter gitu ya, biar juga nggak mengampari kelembapan. Awalnya kalau kita update itu diskusi dulu ya, diskusi alangkah baiknya kan biasanya pemasangan di sini, terus biasanya di luar. Kalau orang memang aku pengennya di dalam, kita paksakan di luar, nanti kan miskomunikasi karena setiap istilahnya setiap kandang seninya nggak sama. bener-bener harus dijelasin sama tim. Yang kemarin di Kalimantan juga jaraknya harus 1 meter. Itu kan permintaan dari PPL 1 meter
terluar. Jadi lurus Aman. Jadi lebih dari setengah ya. Beda lagi nih teman-teman. Jadi sama tuan rumah disiapin juga tempatnya sudah terus. Oke ya. Kalau di Solo kemarin orangnya minta di dalam. Oh malah di dalam. Di dalam. Waduh waduh. Di Bu Maisarah kemarin bapaknya tuh minta di dalam karena luar sudah jalan. Oh biar gak mengganggu. Biar nggak mengganggu akses jalan. Oh gitu ya. Ini juga nggak bisa. Jadi mintanya di dalam. Jadi tak pikirkan. Terus mana yang benar, mana yang salah? Menurut saya itu nggak ada yang salah juga. Nggak ada juga, semua juga benar karena fungsinya masing-masing. Di dalam karena nggak ingin mengganggu lingkungan, di luar karena tidak ingin mengganggu aktivitas ayam karena lembab tadi. Semua juga ada plus minusnya, tergantung peternak yang merawat ayamnya, manajemennya tepatnya Pak ya kan ya. Oke mungkin begitu, nanti kita next sambil menunggu hasil kerjanya Pak Yan, kita akan lanjut lagi videonya mungkin di minggu-minggu kan, mudah cepat selesai Pak Yan. Timnya berapa ini? Timnya 3 orang. 3 orang ya, semangat pokoknya. Salamnya Pak Yan, salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Lanjut sukses, amin amin amin.